Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para musyahidin al-kiram yang saya banggakan dan saya cintai, utamanya teman-teman kreatif, tim kreatif Al-Muna yang saya banggakan, teman-teman di luar sana yang mungkin pada saat ini menonton channel Al-Muna yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang telah memberikan anugerahnya, memberikan taufiknya kepada kita sampai pada detik ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa sampai malam ke 12 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul menjadi amal yang makbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mustami'in, para musyahidin yang kami hormati, Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah membuat mati, kematian, kehidupan kepada manusia ini tidak ada lain tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik? Apakah menjadi pribadi-pribadi yang sebaliknya? Karena tujuan kita hidup ini tidak ada lain kecuali menyembah dan bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan bertemu dengan kematian itu, dan pasti kita akan mati, dan bahkan umpamanya kita berani untuk tidak bertemu mati, tapi mati itu akan menemukan kita. Qul innal ladzina yafirruna, dalam surat Al-Jumu'ah diterangkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kita akan lari kemanapun untuk bisa hidup selama-lamanya di dunia ini, tetapi fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menemui kita bersama. Mudah-mudahan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin.
Ada sahabat suan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyun nasi khairun ya Rasulullah? Siapa sih Rasulullah manusia yang terbaik itu? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah orang yang kebetulan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan mengiringi umur itu dengan amal-amal saleh. Orang-orang yang bisa seperti itu, orang yang kebetulan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengiringinya dengan amal-amal saleh, itu adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang mukmin sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Wa amilus salihati, dan mampu berbuat baik ketika hidup di dunia. Apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah akan langsung memasukkan mereka itu ke dalam surganya. Tidak cukup sampai di situ, para hadirin, para mustami'in. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Bahkan mereka itu telah disediakan dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata, yang tidak bisa dilukis dengan kata-kata, dan tidak bisa terbayangkan oleh akal dan pikiran. Tak cukup sampai di situ. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dia akan diberi naungan yang penuh dengan kesejukan, naungan yang penuh dengan kenikmatan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ini oleh ulama, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang mukmin yang sejati dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Para musyahidin kiram, ada mukmin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita, atau bahkan saya sendiri bisa saja sebagai makhluk biasa, karena manusia itu adalah mahallul khata'i wan nisyan, tepatnya keliru dan salah. Kadang-kadang kita terjerumus dalam kemaksiatan. Kadang-kadang kita hidup terkalahkan oleh godaan-godaan setan, terkalahkan oleh godaan-godaan nafsu kita. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian, dengan husnudzan kita dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka-mereka yang mungkin terjerumus dalam kemaksiatan, mungkin tergoda oleh hawa nafsu, melaksanakan kemaksiatan, kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sadar wa dzakarallaha katsira, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru, dan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berhenti melakukan itu, maka orang-orang itu juga akan dimasukkan ke dalam surganya sesuai dengan firman-Nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim
wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang penuh dengan kenikmatan, karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan salah dan dia berhenti dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyu, kata sahabat, wa ayyun nasi asyarru ya Rasulullah. Rasul, siapa sih sebenarnya orang yang paling jelek? Orang yang paling buruk. Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang-orang yang kebetulan diberi umur panjang tetapi dia tidak mau beramal baik, tidak mau melakukan hal-hal yang baik, bahkan dia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita momentum bulan puasa ini akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan mampu untuk bisa melakukan hal-hal apalagi yang wajib bagi kita dan juga sunnah-sunnah Ramadan, sehingga kita bersama akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Selain dari mukmin yang tadi, ada orang-orang yang mungkin kebetulan dia tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkufuri, dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Tuhan Allah yang membuat manusia mati, yang membuat manusia tenang, yang membuat manusia bisa bernafas, yang membuat manusia ini bisa sehat dan semacamnya. Orang-orang itu nanti di dalam alam akhirat akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya kulit-kulit yang gosong di atas api itu mengganti dengan kulit-kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab. Ya, agar mereka merasakan pedihnya siksaan-siksaan dari apa yang telah dilakukan oleh manusia-manusia itu ketika hidup di dunia. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Tidak ada zat yang bijaksana, tidak ada zat yang lebih agung daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Para musyahidinul kiram yang kami hormati, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang telah menegaskan orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Para musyahidin al-kiram, apa sih tujuannya kita di dalam dunia ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuan Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban dan akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa ini akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pasti kita akan dibalas nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka apabila orang itu terlepas, terselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan di dalam surga, faqad faz, dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang menang di dalam menjalankan hidup di dunia ini. Para musyahidin kiram, kita sebagai umat Allah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus husnudzan, harus berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah telah menyatakan di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambaku yang saleh, dengan artian dia melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan hal-hal yang baik diiringi dengan sunnah-sunnahnya, melaksanakan momentum seperti sekarang ini, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, membaca Al-Quran. A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ain ra'at. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan sesuatu yang tidak bisa tergambarkan keindahannya dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang orang-orang yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita masuk dalam surganya bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tua kita, sanak famili, keluarga, dan semua saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, bibir kita mampu untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para musyahidin kiram, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.